Tunggu. Kenapa? Besok kita apa kah pikir aja latihannya ini. Jam 1 siang. Ini jelatnya. Nah, Dengan kakak ke gereja mereka? atau Bisa sih besok kalau jam 1 bisa. nanti kau jemput saya di sini. Apa bagaimana? Kau jemput saya di sini. Oke, besok saya jemput jam 1 tepat ya di sini ya. Ah, ingat tuh besok. Nah, siap. Main game kalah mulu dari tadi. Terus apa pulang duluan ya? Sejam begini nih. Oke. Sejam. Besok tuh. Oke, siap. Saya jemput sini. sini ya. Nah, Oke, dah. Jam 1, woi. Telepon lagi ini. Halo. Halo Tommy. Sebentar ya. Ini semua jam 1 nih, kau siap su? Oh ya, oke. Supaya kita kelihatan nyanyi. Jam 1 tuh. Oh ya, lagi 5 menit. Oke. Oh, saya siap dulu. Oke. Oke. Satu ke sini nih, jam 1 benaran. Siap. Tinggal berapa menit lagi nih? Oke. Satu. Di rumah sana saya jemput. Oke. A few moments later, a few minutes later, a few inches later. Jam berapa nih? Dia belum datang nih. Tom. Halo Tommy, kau di mana, Ba? Sejam 1.30 ba nih? Sudah 30 menit, Ba. Kita mau latihannya jam berapa lagi nih? Oh, oke. Sama ke situ, Bang. Cepet su. Sudah terlambat, Ba nih. Oke, siap jam 1. Cepat ya. Ya. Oke deh. Oke. Lagi sedikit lah. Lagi seru begini. Telepon lagi. Halo. Tommy, kesini su. Mas sudah. Saya sudah dalam perjalanan, Bang ini. Cepet su. Oke. Mengganggu sekali. Marsa.
Pyramid. I hereby bring this meeting of the Princess Adventure Club to order. First, I have an important announcement. At next week's meeting, we will present the Princess Adventure Club's Scroll of Discovery. Scroll of Discovery? Dapat belajar. Scroll of what? Sabar dulu, sada Is nonton. that again for me? It's a list of the amazing things each Belajar and every one of dulu. us discovered on our adventures. Yes. And the best part, Tahu it'll be orang displayed segitu in the sudah school trophy belajar case for kok main everyone to game see. nonton You film. mean like when I found that ancient Belajar cradle dulu. in the temples of Tengu? Nanti dulu, sada nonton nih, ada seru nih. And I discovered that new species of rainbow moth. Belajar dulu, ini buku nih. Angry enough measure. Ini produksi dulu. Buat apa? Dulu. Semua dulu itu barang. Kau tuh orang suruh belajar, orang suruh beli kau bisa data, kau pakai main itu nonton itu film Utara di Gunagana. Belajar yang bukunya. Daripada kau terada guna sekali itu kau dengan hidup. Indah. Kau tahu tidak mau terus kerja capek, pergi pagi pulang siang hanya untuk itu, beli itu data itu untuk belajar. Tapi kau tadi tuh main itu game, nonton itu video film, bukan ingat mampu capek kau buang-buang lagi mau ke kerja keras. Jadi sekarang nih kau berubah semua. Iya, mulai hari saya janji kalau misalkan rajin belajar, tidak nonton-nonton lagi. Bagus. Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali. Apa kabarnya Kakak Eto? Baik Kak Juwita. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, oke. Sekali lagi, apa kabarnya? Baik. Untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Moshi Moshi Hola Hola. Mosi mosi hola hola, halo halo komustaka. Mosi mosi hola hola, halo halo komustaka. Mosi hola, halo komustaka. Mosi hola, halo komustaka. Mosi mosi hola hola, halo halo komustaka. Mosi mosi hola hola, halo halo komustaka. Mosi hola, halo komustaka. Mosi hola, halo komustaka. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, marilah kita berdoa dan doanya dibawakan oleh Kakak Eto. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Bapa Engkau boleh mengumpulkan kami semua dari rumah kami masing-masing agar kami semua dapat sama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kami secara online Bapa. Berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami Bapa, dengar dan sambut doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Masih semangat adik-adik? Masih Kak Eto. Kakak Eto coba tes semangatnya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Kurang semangat. Sekali lagi. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Oke. Karena masih semangat, mari kita sama-sama angkat pujian Happy Ya Ya Ya. Ya
ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Baik adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, tetapi Kakak Nini mau berdoa bersama dengan adik-adik. Jadi ikuti apa yang Kakak Nini ucap, oke? Mari kita siap hati, duduk yang sopan, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami. Kami juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Oke. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-31. Tuhan mau bilang seperti ini adik-adik.
Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap itu tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memuji Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu di dalam Alkitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu lalu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Yosua dan Eleazar mati dan dikuburkan, tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka
matilah Yosua bin Nun. Hamba Tuhan itu ketika Yosua berumur 110 tahun. Ya. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan kita hari ini. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Sekarang kita mau menyaksikan sebuah video. Ayo kita nonton sama-sama. Shalom, adik-adik semua. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti kalian sudah siap untuk mendengarkannya. Nah, siapa di antara kalian yang pernah membuat sebuah janji? Pasti kalian pernah berjanji, bukan? Mungkin kalian pernah berjanji kepada orang tua kalian, atau kepada saudara kalian, atau juga mungkin berjanji kepada teman-teman kalian. Nah, kalau begitu coba sebutkan satu saja janji yang pernah kalian buat kepada siapapun itu, baik kepada orang tua kalian, saudara kalian, atau mungkin ke teman-teman kalian. Coba sebutkan satu saja. Wah, ternyata hampir semua ya pernah membuat janji. Tapi ada tidak di antara kalian yang pernah berjanji kepada Tuhan? Nah, adik-adik, tahu tidak? Kalau di Alkitab ada loh diceritakan tentang sebuah bangsa yang pernah membuat janji secara bersama-sama kepada Tuhan. Wah, bangsa apa itu? Bangsa apa? Ya, mereka ini dikenal dengan bangsa Israel. Pasti kalian semua sudah sering kan mendengarkan tentang mereka? Iya, bangsa ini adalah sebuah bangsa yang Tuhan telah bebaskan dari tanah Mesir dan kemudian membawa mereka menuju ke tanah Kanaan. Tanah yang sangat subur sekali. Oh iya, tadi kan dikatakan bahwa mereka membuat janji bersama-sama kepada Tuhan. Kira-kira apa ya isi janji mereka? Jadi makin penasaran. Yuk, kita teruskan ceritanya. Nah, jadi pada saat itu, di sebuah tempat bernama Sikem, pemimpin dari bangsa ini yang bernama Bapak Yosua memanggil seluruh orang Israel, mulai dari orang tua, anak muda, dan juga anak-anak. Wah, ada apa ya? Kok tiba-tiba Bapak Yosua memanggil semua orang Israel? Apa yang akan dilakukan sama Bapak Yosua ini? Wah, jadi makin penasaran. Wah, adik-adik, ternyata Bapak Yosua ini ingin berbicara dan menyampaikan sesuatu kepada semua orang Israel pada saat itu. Sekarang saya sudah tua dan kalian telah melihat semua kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kalian. Tuhan telah menjaga dan melindungi kalian dari semua bangsa-bangsa yang berperang melawan kalian yang ada di sekitar tanah Kanaan ini. Tuhanlah yang berperang melawan mereka bagi kamu, sehingga kalian yang akan memiliki tanah Kanaan ini. Tuhan telah menjanjikannya dan akan memberikannya kepada kalian semua. Tetapi
Satu hal yang harus kalian ingat selalu, bahwa kalian harus senantiasa setia dan dengar-dengaran hanya kepada perintah Tuhan saja. Wah, adik-adik, rupanya itu yang ingin disampaikan oleh Bapak Yosua kepada bangsa Israel. Kira-kira apa ya jawaban bangsa Israel setelah mendengarkan perkataan Bapak Yosua ini? Baiklah, kami berjanji bahwa hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Dan hanya kepada Tuhan saja kami akan taat dan dengar-dengaran. Wah, bangsa Israel membuat janji itu bersama-sama dengan gembira dan dengan senang hati. Kemudian setelah itu, Bapak Yosua menuliskan semua isi perintah Tuhan untuk diberikan kepada bangsa Israel untuk dilakukan. Kemudian Bapak Yosua mengambil sebuah batu besar dan mendirikannya. Hah? Batu besar? Untuk apa batu besar ini? Ya, batu besar ini untuk mengingatkan perjanjian yang dibuat di antara bangsa Israel dengan Tuhan sendiri. Agar bangsa Israel selalu mengingat janji mereka untuk selalu setia dan dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Sikem karena dibuat di sebuah tempat yang bernama Sikem. Setelah itu adik-adik, Bapak Yosua tadi yang sudah tua pun meninggal dunia. Wah, sedih sekali adik-adik. Semua bangsa Israel merasa sedih dan menangis karena ditinggalkan oleh pemimpin mereka. Namun, mereka tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka, seperti janji Tuhan kepada mereka. Sejak hidup bangsa Israel, setia dan dengar-dengaran hanya kepada perintah Tuhan saja, kehidupan mereka pun aman dan damai, dan juga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Nah sekarang kakak mau kasih tahu adik-adik, apa sih yang Tuhan mau dari kita lewat firman Tuhan hari ini. Nah Tuhan Yesus mau kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Nah contoh iman yang teguh itu seperti apa Kak? Nah contohnya seperti setiap hari Minggu kita sekolah minggu online walaupun di rumah, walaupun kita ngantuk, kita diajak bermain sama teman, tapi tetap kita harus sekolah minggu. Contohnya seperti itu. Nah adik-adik, kakek itu sekarang ada pegang sebuah stick yang sudah berbentuk seperti ini. Nah stick ini nih tidak akan jadi seperti ini tanpa ada lem yang merekatkannya. Nah lem itu tuh sama seperti kita punya iman kepada Tuhan. Kalau kita hanya berdiri sendiri tanpa iman kepada Tuhan, kita tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita sudah ada iman, berpegang teguh kepada perintah Tuhan, maka kita pasti akan selalu diberkati oleh Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, marilah kita menyanyikan lagu Umat Israel. Berkeliling kota, 7 kali keliling
Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh Kakak Tommy. Adik-adik, saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Saya mengajak adik-adik semua untuk bersama-sama kita tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, dan kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini Bapa. Engkau berkati kami Bapa, anak-anak-Mu. Dari pagi hingga pada saat ini. Engkau juga ada di tengah-tengah kami Bapa. Pada saat kami beribadah kepadamu pada saat ini Bapa. Bapa, secara khusus kami berdoa kepada anak sekolah minggu Bapa. Engkau berkati, Engkau jaga mereka Bapa. Dalam setiap aktivitas, bermain dan berpendidikan mereka Bapa. Engkau bantu mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah tugas-tugas pendidikan mereka Bapa. Engkau mendidik mereka Bapa menjadi anak-anak yang luar biasa Bapa. Sehingga mereka dapat berguna di masa depan untuk keluarga mereka, untuk bangsa ini, dan terlebih lagi untuk-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu Bapa. Engkau memberikan mereka orang tua yang luar biasa Bapa, yang selalu mensupport mereka dalam setiap aktivitas mereka, yaitu ibadah sekolah minggu Bapa. Berkati orang tua mereka Bapa, Engkau jaga mereka dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka Bapa. Engkau bantu untuk menyelesaikan setiap perkara-perkara yang orang tua mereka kerjakan Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu Bapa. Banyak guru-guru sekolah minggu yang sibuk Bapa, tapi mereka tetap merelakan waktu untuk datang hingga melancarkan semua aktivitas dan ibadah sekolah minggu pada saat ini Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga, Engkau ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, marilah kita semua menyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Sekarang kita mengakhiri sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami puji sembah lihat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu, sehingga ibadah kami dari awal hingga berakhir boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami, biar pada minggu depan kami boleh mengikuti sekolah minggu online lagi dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi ingat, tetap jaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu lainnya. Dadah.